Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Samsuri Ahmad dengan NIM 2010-2031 akan menjelaskan tentang penelitian yang saya lakukan saat ini, yaitu yang berjudul Gramatika Huruf Jerba dalam Surat Al-Maidah ayat 6, Studi Literatur Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Yang mana saya memiliki dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana hubungan huruf jar dengan Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir terkait huruf jar yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 6. Baiklah, mengapa saya mengambil judul penelitian ini? Karena menurut saya sangatlah unik ketika menjelaskan suatu ayat yang dihubungkan dengan tafsir dengan membahas lebih dalam dan juga secara rinci, secara sistematis tentang kaidah-kaidah kebahasaannya pula, ya. Jadi tidak hanya menjelaskan langsung, tidak hanya menjelaskan penafsirannya secara luas, tapi membedah, mengupas dan juga mengulas tentang bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang dijelaskan secara rinci dan sistematis untuk bisa diambil kesimpulan hukum nantinya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang huruf jar yang akan dikaitkan, huruf jarba yang akan dikaitkan dengan kitab tafsir Al-Munir. Yang mana kitab tafsir ini adalah jenis atau produk kitab tafsir era modern kontemporer yang cenderung memiliki corak al-adabi al-ijtimai, yaitu kesastraan dan juga kemasyarakatan. Dengan pembahasan terkait huruf jar, khususnya huruf jarba, memiliki banyak sekali macam arti. Baik itu bisa al-ilsaq, al-isti'anah, al-isti'la, as-sababiyah, zaidah, al-qasam, al-taba'id, dan lain sebagainya. Bisa banyak sekali kandungan yang dapat diambil dari satu huruf jarba saja di dalam ayat Al-Maidah ayat 6 ini. Dan mengapa juga saya mengambil kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili sebagai rujukan dari penelitian huruf jarba di dalam pembahasan kali ini. Karena kitab Tafsir Al-Munir ini menurut saya sangatlah cocok dalam penjelasan tafsir yang berhubungan dengan kebahasaan atau pendekatan secara linguistik. Karena tafsir Al-Munir ini ditulis dengan menggunakan metode tahlili, yang mana penulisan tersebut mengikuti susunan surat-surat dan ayat-ayat sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan juga berdasarkan metode penulisan tersebut, Wahbah Az-Zuhaili ini menuliskan tafsirnya dari berbagai sisi dan juga rinci. Diawali dengan menjelaskan keutamaan surat, menjelaskan makna kosakata, mengulas kandungan sastranya, menafsirkan kandungan ayatnya, kemudian menyimpulkan kandungan ayat tersebut di bawah tema fikih al-haya. Nah, ini menjadi suatu keunggulan tersendiri dari kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili ini, yang mana tidak hanya menjelaskan secara luas terkait ayat yang dimaksud, tetapi juga menjelaskan secara rinci dan lebih detail dan lebih sistematis dengan berbagai unsur yang saya sebutkan tadi. Dan metode penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili ini di dalam kitabnya adalah metode gabungan daripada metode tahlili dan juga semitematik atau maudhu'i. Maka dari itu, dengan melihat penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsir ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan atau al-adabi dan juga sosial kemasyarakatan atau al-ijtimai.
serta adanya nuansa fikih. Seperti apa yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili mengenai surat Al-Maidah ayat 6 ini terkait persoalan berwudu, terlebih khususnya persoalan tentang bagaimana membasuh kepala dengan pendekatan linguistik yang mana memiliki dampak terhadap pandangan ayat dan hukum yang berbeda. Jadi di sini terlebih fokusnya menafsirkan bagaimana lafadz biru usikum itu akan dikupas secara lebih lanjut, lebih detail dan lebih sistematis. Kaidah-kaidah kebahasaannya yaitu dari segi i'rabnya, dari segi nahwu sorofnya, dan juga terlebih mungkin balaghah akan dibalut dengan istimbatul hukmi di bawah nuansa fikih al-hayyah. Makanya kitab Tafsir Al-Munir ini menurut saya sangat cocok untuk penelitian yang akan saya bahas, yaitu terkait dengan kebahasaan atau huruf jar ba di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.